Kali ini saya akan membahas rangkuman dari materi pertama hingga materi ke-6. Perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah adalah dua sistem ekonomi yang memiliki prinsip dasar, tujuan, dan pendekatan yang berbeda dalam mengatur perekonomian. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama, prinsip dasar ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional berlandaskan pada prinsip efisien dan keuntungan yang maksimal. Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dengan menghindari praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar atau ketidakpastian, dan masyir perjudian. Yang kedua, konsep keuntungan. Ekonomi konvensional. Keuntungan dalam ekonomi konvensional dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya dengan meminjam uang dengan bunga atau riba. Ekonomi syariah. Keuntungan dalam ekonomi syariah harus didapatkan dengan cara yang halal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, peran bank dan lembaga keuangan. Ekonomi konvensional. Bank dan lembaga keuangan dalam ekonomi konvensional beroperasi dengan sistem bunga. Misalnya, pinjaman yang diberikan oleh bank akan dikenakan bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Ekonomi syariah. Bank dan lembaga keuangan dalam ekonomi syariah beroperasi tanpa bunga. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing. Yang keempat, prinsip investasi. Ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, investasi seringkali berfokus pada pencapaian keuntungan tinggi tanpa mempertimbangkan nilai moral atau sosial. Investor bebas untuk berinvestasi dalam bidang apapun. Ekonomi syariah. Investasi dalam ekonomi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip halal. Hal ini berarti bahwa investasi hanya boleh dilakukan dalam sektor yang tidak melanggar aturan agama, seperti perjudian, alkohol, atau produksi barang haram lainnya. Yang kelima, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah bersifat sukarela dan tidak terstruktur dalam sistem ekonomi. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah mengatur pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari kewajiban sosial. Praktik perbankan syariah. Praktik perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengharamkan riba atau bunga, masyir atau perjudian, dan gharar atau ketidakpastian atau spekulasi berlebihan. Sistem ini berfokus pada transaksi yang adil dan transparan, serta berbagi resiko antara pihak yang terlibat. Berikut adalah penjelasan tentang praktik-praktik utama dalam perbankan syariah. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Larangan riba atau bunga. Perbankan syariah dilarang untuk mengenakan bunga atas pinjaman atau simpanan. Keterbukaan dan kejelasan atau transparansi. Dalam setiap transaksi, semua syarat dan ketentuan harus jelas dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Larangan gharar dan masyir atau ketidakpastian dan perjudian. Transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan atau gharar dan unsur spekulasi masyir dilarang. Keadilan atau justice. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi yang harus mendapatkan bagian yang adil. Yang kedua, jenis-jenis produk perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa produk utama yang ditawarkan oleh bank syariah. Tabungan syariah. Tabungan yang dikelola sesuai prinsip syariah, di mana bank tidak memberikan bunga pada nasabah. Deposito syariah. Seperti deposito konvensional, deposito syariah adalah produk simpanan berjangka. Pembiayaan syariah. Bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan beberapa jenis kontrak, antara lain murabahah, pembiayaan dengan prinsip jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati bersama. Mudarabah, pembiayaan yang berbasis bagi hasil di mana bank menyediakan modal untuk suatu usaha dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan. Musyarakah, pembiayaan dengan prinsip kemitraan di mana bank dan nasabah bersama-sama berinvestasi dalam suatu proyek atau usaha. Istisna, pembiayaan untuk pembelian barang yang masih akan diproduksi atau dibangun, biasanya digunakan dalam pembiayaan proyek properti atau konstruksi. Ijarah, pembiayaan berbasis sewa, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menyewakan dengan jangka waktu tertentu.
kemudian dapat dipindah tangankan kepada nasabah setelah masa sewa berakhir. Ketiga, peran bank syariah dalam perekonomian. Bank syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Beberapa peran utamanya adalah mendorong kesejahteraan umat. Perbankan syariah memfokuskan pada penciptaan kemakmuran yang adil dan berkelanjutan. Dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM, serta sektor-sektor yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas. Menghindari eksploitasi. Dengan prinsip keadilan, bank syariah berusaha untuk mencegah praktik eksploitasi, seperti peminjaman dengan bunga yang sangat tinggi atau ketidakpastian dalam transaksi keuangan. Meningkatkan keterlibatan sosial. Bank syariah juga berkontribusi dalam kegiatan sosial seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial. Keempat, praktik operasional bank syariah. Praktik operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam banyak hal, baik dari segi produk, sistem pembiayaan, hingga cara pengelolaan dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik operasional bank syariah antara lain, Badan Pengawas Syariah (DPS). Setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh produk dan kegiatan bank mematuhi prinsip syariah. Manajemen risiko. Bank syariah juga menerapkan prinsip manajemen risiko yang ketat. Transaksi yang berbasis pada prinsip syariah. Semua transaksi di bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Bisnis digital berbasis syariah. Bisnis digital berbasis syariah adalah model bisnis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan teknologi digital untuk menghasilkan nilai yang bermanfaat, adil, dan sesuai dengan tuntunan Islam. Yang pertama, prinsip-prinsip bisnis digital syariah. Dalam menjalankan bisnis digital berbasis syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar sesuai dengan ajaran Islam. Larangan riba atau bunga. Semua transaksi dalam bisnis digital berbasis syariah harus bebas dari unsur riba, misalnya dalam platform e-commerce atau vintage. Pembiayaan atau investasi harus dilakukan dengan cara yang tidak mengenakan bunga, melainkan melalui sistem bagi hasil atau mudharabah, musyarakah, atau jual beli yang transparan. Keterbukaan dan kejelasan. Setiap transaksi dalam bisnis digital harus dilakukan dengan transparansi penuh. Semua informasi terkait harga, kualitas produk, dan syarat transaksi harus jelas bagi semua pihak terlibat. Larangan gharar dan masyir atau ketidakpastian dan perjudian. Bisnis digital berbasis syariah harus menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan dan unsur perjudian. Keadilan dan berbagi risiko. Justice and risk sharing. Dalam bisnis digital berbasis syariah, kedua pihak dalam transaksi harus mendapatkan keuntungan yang adil dan risiko harus dibagi dengan proporsional sesuai kesepakatan. Yang kedua, jenis-jenis bisnis digital berbasis syariah. Beberapa jenis bisnis digital berbasis syariah yang dapat ditemukan di pasar saat ini adalah yang pertama, e-commerce syariah. E-commerce syariah adalah platform perdagangan online yang menyediakan produk-produk yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang dijual di platform ini tidak boleh melanggar ketentuan agama Islam seperti alkohol, daging babi, atau produk-produk yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal. Kedua, fintech syariah atau financial teknologi. Fintech syariah adalah aplikasi teknologi finansial yang menawarkan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti peer-to-peer, lending, pembayaran digital, dan investasi syariah tanpa unsur bunga atau riba. Crowdfunding syariah. Crowdfunding syariah adalah platform digital yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui skema yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi bagi hasil atau donasi. Yang keempat, aplikasi investasi syariah. Platform investasi syariah menyediakan akses kepada investor untuk berinvestasi dalam saham, sukuk, atau produk keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, sistem pembayaran syariah. Sistem pembayaran syariah mencakup aplikasi pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi tanpa menggunakan riba atau bunga dan menghindari transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Yang ketiga, keuntungan bisnis digital berbasis syariah. Beberapa keuntungan dari menjalankan bisnis digital berbasis syariah antara lain kepatuhan terhadap nilai moral.
Bisnis digital berbasis syariah memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan masyir. Peningkatan kepercayaan konsumen. Dengan berpegang pada prinsip syariah yang jelas, bisnis digital syariah dapat menarik kepercayaan konsumen, khususnya umat muslim yang lebih memilih untuk bertransaksi dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Peluang pasar yang luas. Dengan semakin berkembangnya pasar muslim yang besar, bisnis digital berbasis syariah dapat menjangkau pasar yang luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Inklusi keuangan. Bisnis digital berbasis syariah juga dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi mereka yang mungkin merasa tidak nyaman atau tidak memiliki akses ke sistem perbankan konvensional. Yang keempat, tantangan dalam bisnis digital syariah. Meskipun memiliki banyak potensi, bisnis digital berbasis syariah juga menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, kurangnya regulasi yang jelas. Di beberapa negara, regulasi yang mengatur bisnis digital berbasis syariah masih terbatas, yang dapat menghambat pertumbuhan industri ini. Perlunya edukasi lebih lanjut. Masyarakat masih membutuhkan edukasi mengenai pentingnya prinsip syariah dalam bisnis dan bagaimana menjalankan bisnis digital yang sesuai dengan prinsip tersebut. Kompleksitas produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan yang sepenuhnya sesuai dengan syariah memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai fiqh, ilmu hukum Islam, yang sering kali memerlukan konsultasi dengan ahli syariah. Peran lembaga dan industri dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan berbagi risiko antara pihak yang terlibat. Pertama, peran lembaga pengawas syariah. Lembaga pengawas syariah berfungsi untuk memastikan bahwa semua produk, layanan, dan operasi yang dilakukan oleh bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa lembaga yang terlibat dalam pengawasan ini antara lain: A. Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Tugas utama DPS adalah lembaga yang berada di dalam setiap bank syariah dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan hukum Islam. B. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tugas utama OJK adalah lembaga yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Yang kedua, peran pemerintah dan regulasi. Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung tumbuhnya industri perbankan syariah. Beberapa kebijakan yang dapat mendukung pengembangan perbankan syariah antara lain: A. Pembuatan kebijakan dan regulasi. Tugas utamanya, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang ramah terhadap perbankan syariah. B. Penyuluhan dan edukasi. Tugas utamanya, pemerintah bersama dengan lembaga lainnya melakukan program edukasi dan penyuluhan tentang manfaat dan keuntungan menggunakan perbankan syariah. Yang ketiga, peran industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah mencakup bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah. Semua lembaga dalam industri ini memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. A. Bank syariah. Tugas utama, bank syariah adalah lembaga yang menyediakan produk dan layanan keuangan berbasis syariah, seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi. B. Lembaga pembiayaan syariah. Tugas utama, lembaga pembiayaan syariah menyediakan pembiayaan kepada individu atau perusahaan dengan menggunakan model keuangan syariah, seperti bagi hasil, mudarabah, kemitraan musyarakah, atau pembiayaan berbasis sewa, ijarah. C. Pasar modal syariah. Tugas utamanya, pasar modal syariah adalah platform untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti melalui saham syariah, sukuk, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Yang keempat, peran masyarakat dan konsumen. Masyarakat dan konsumen juga memiliki peran penting dalam pengembangan perbankan syariah. A. Pemahaman dan partisipasi. Tugas utamanya, konsumen yang memahami dan mengapresiasi prinsip syariah akan lebih aktif memilih perbankan syariah sebagai pilihan utama mereka. B. Membangun kepercayaan. Tugas utamanya, masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah akan
transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejak didirikan pada tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membawa perubahan besar dalam sistem regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk sektor perbankan. Sebelumnya, Bank Indonesia BI memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan. 1. Latar belakang kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada awalnya, Bank Indonesia atau BI memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan moneter dan pengawasan sektor perbankan. Namun, sejak 2011 dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan termasuk perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk memisahkan tugas pengawasan perbankan dari tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, meningkatkan efisiensi pengawasan sektor jasa keuangan secara keseluruhan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan industri asuransi, menyederhanakan dan memperkuat pengawasan terhadap sektor keuangan agar lebih transparan dan terintegrasi. Yang kedua, perubahan peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Setelah hadirnya OJK, peran Bank Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam hal pengawasan dan pengaturan sektor perbankan. Berikut adalah perubahan utama dalam peran Bank Indonesia. A. Fokus utama Bank Indonesia. Kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Sebelum kehadiran OJK, Bank Indonesia mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Bank Indonesia kini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola kebijakan moneter, mengontrol inflasi, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. B. Pengawasan bank dan sektor jasa keuangan dialihkan ke OJK. Sebelum OJK hadir, Bank Indonesia juga bertanggung jawab penuh atas pengawasan perbankan. Namun, setelah OJK terbentuk, pengawasan terhadap perbankan menjadi tugas utama OJK. Sementara Bank Indonesia hanya berfokus pada peran kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. C. Bank Indonesia sebagai pengatur sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah salah satu sektor yang tetap menjadi fokus Bank Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk merancang kebijakan yang mendukung sistem pembayaran yang efisien, aman, dan terintegrasi yang mendukung stabilitas ekonomi negara. Yang ketiga, peran OJK dalam pengawasan dan regulasi sektor perbankan. Dengan adanya OJK, sektor perbankan di Indonesia kini diawasi lebih spesifik dan terpisah dari fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. OJK memiliki tugas sebagai pengawas dan regulator yang independen yang meliputi A. Mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. B. Pengawasan perbankan yang lebih ketat. OJK memberikan perhatian lebih terhadap kinerja bank dalam hal permodalan, likuiditas, dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. C. Pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain sektor konvensional, OJK juga mengawasi bank-bank syariah di Indonesia. Bank Indonesia sebelumnya juga memiliki kewajiban untuk mengawasi perbankan syariah. Tetapi sejak OJK hadir, pengawasan tersebut dialihkan ke OJK yang lebih fokus pada perbankan syariah. Yang keempat, kolaborasi antara Bank Indonesia dan OJK. Meskipun peran pengawasan dan regulasi sektor perbankan kini berada di tangan OJK, kolaborasi antara Bank Indonesia dan OJK tetap sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. Beberapa bentuk kolaborasi antara keduanya adalah A. Koordinasi dalam pengaturan kebijakan moneter. Bank Indonesia dan OJK bekerja sama untuk menjaga kestabilan ekonomi seperti dalam hal kebijakan moneter, pengaturan suku bunga, serta pengelolaan inflasi. B. Koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK dan Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk melalui pengelolaan risiko dan pencegahan krisis keuangan. C. Pengembangan sistem pembayaran. Bank Indonesia dan OJK juga bekerja sama dalam pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, termasuk mengatur penerapan teknologi finansial atau vintage yang berbasis syariah maupun konvensional, serta mengawasi pelaksanaan sistem pembayaran digital agar berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Inisiatif Bank Indonesia untuk
syariah di Indonesia. Berikut adalah beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, penguatan regulasi dan kebijakan perbankan syariah. Bank Indonesia telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain: A. Penerapan kebijakan makroprudensial yang mendukung perbankan syariah. Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga kestabilan sistem keuangan yang mencakup kebijakan rasio kecukupan modal atau CAR, rasio pembiayaan bermasalah atau NPL, dan pengelolaan risiko likuiditas pada bank syariah. B. Pengembangan produk dan layanan keuangan syariah. Bank Indonesia mendukung bank syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih beragam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, peningkatan infrastruktur perbankan syariah. Bank Indonesia berperan penting dalam meningkatkan infrastruktur perbankan syariah untuk mempercepat penyebaran layanan keuangan berbasis syariah ke seluruh pelosok Indonesia. Beberapa inisiatif yang diambil oleh Bank Indonesia dalam hal ini adalah pengembangan sistem pembayaran syariah. Bank Indonesia mendorong pengembangan sistem pembayaran syariah yang aman, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini mencakup pengembangan pembayaran elektronik yang mematuhi prinsip syariah dan dapat diakses secara luas oleh pengguna, seperti dompet digital dan aplikasi pembayaran berbasis syariah. B. Pengembangan infrastruktur teknologi finansial atau fintech syariah. Bank Indonesia mendukung pengembangan teknologi finansial berbasis syariah atau fintech syariah yang berpotensi untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Ini termasuk platform pembiayaan peer-to-peer atau P2P yang beroperasi dengan prinsip syariah. Yang ketiga, penyuluhan dan edukasi tentang perbankan syariah. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat perbankan syariah. Untuk itu, Bank Indonesia aktif melakukan berbagai inisiatif edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. A. Program edukasi untuk masyarakat. Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga pendidikan, masyarakat, dan media untuk meningkatkan pemahaman tentang perbankan syariah. Program edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada para pengusaha, akademisi, dan pelaku industri yang berkecimpung di sektor keuangan. B. Pelatihan kepada tenaga kerja perbankan syariah. Bank Indonesia juga menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor perbankan syariah untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola produk dan layanan berbasis syariah. Yang keempat, kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya. Untuk memperkuat pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga lain yang mendukung ekosistem perbankan syariah. A. Kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia dan OJK bekerja sama untuk memperkuat pengawasan dan pengaturan sektor perbankan syariah. Hal ini mencakup pengembangan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah, serta memastikan bahwa bank syariah tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. B. Kerjasama dengan bank-bank syariah. Bank Indonesia bekerjasama dengan bank-bank syariah untuk mendorong pengembangan produk-produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti produk pembiayaan berbasis teknologi atau produk yang mendukung inklusi keuangan di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh bank konvensional. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!